bahwa kelompok tani usaha baru ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao. Kebetulan yang hadir ini adalah Kepala Bidang Hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao yang memberi support sehingga usaha kami ini atau usaha dari Ibu Berta ini bisa berjalan dengan baik. Alat-alat yang kami peroleh ini adalah dari Dinas Pertanian Provinsi kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao, sehingga alat yang kami pakai cukup lengkap. Ada 4 alat yang kami miliki. Kebetulan yang kami pakai hari ini adalah baru 1 alat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Hortikultura dari Dinas Pertanian Rotendao atas memberi support kepada kelompok tani usaha baru ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kelompok usaha baru yang telah begitu gigih dalam mengusahakan cabai bubuk. Kami melihat peluang itu karena harga cabai di Rote ini sering terjadi fluktuasi, baik di Rote maupun di NTT dan di Indonesia, sehingga perlu ada penanganan pasca panen dan pengolahan yang baik untuk mengolah cabai rawit yang pada saat panen raya itu harganya turun drastis, sehingga bisa ditingkatkan nilai ekonominya melalui pengolahan cabai bubuk. Untuk itu kami bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi melihat peluang ini dan memberikan bantuan alat-alat pengolahan cabai ke kelompok tani usaha baru di Kelurahan Olah Kulihaa, Kecamatan Pantai Baru, agar supaya kelompok ini bisa berdaya guna dan memanfaatkan alat-alat yang kami bantu dengan sebaik mungkin dan usahanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ini kita melaksanakan langkah-langkah pembuatan cabai bubuk. Di dalam pembuatan cabai bubuk ini tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu kita persiapkan. Tahapan yang pertama tentunya kita menyiapkan cabai segar. Setelah kita mendapatkan cabai segar, tentunya kita sortir untuk mendapatkan cabai yang baik. Setelah itu kita siapkan tungku, dandang untuk membuat air atau memasak air supaya dia betul-betul memasak. Setelah air mendidih, maka cabai kita ambil dan kita celupkan ke dalam air panas kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit kita angkat dari dandang atau tungku api, terus kita selanjutnya proses pengeringan. Di dalam proses pengeringan ini kurang lebih memakan waktu sekitar 48 jam. Cabai itu betul-betul kering, jadi baru kita giling. Yang terakhirnya adalah bawa di mesin giling. Setelah giling, maka tentunya kita siapkan kalau memang proses pembuatan skala besar untuk memasarkan di pasaran, memenuhi permintaan konsumen ini cabai bubuk, maka tentunya kita siapkan botol atau kemasan untuk diisi. Sebelum kita isi dalam botol, tentunya paling tidak kita siapkan alat timbangan kira-kira dalam satu botol itu dia makan isi berapa gram, 10 gram, 20 gram, atau 15 gram dalam satu botol, tergantung permintaan pasaran. Nah, setelah itu tentu kita membuat produksi cabai bubuk ini. Terakhirnya kita kerjasama dengan Balai PON untuk mendapatkan sertifikat label yang halal. Maka kebetulan baru-baru kami dari kelompok tani usaha baru yang disponsori oleh Ibu Berta Banur, ketuanya, dia sudah kerjasama dengan Balai POM, dan untuk sementara Balai POM memberikan label semacam ini sambil menunggu dia punya nomor register dari Balai POM. Mereka sementara proses. Setelah itu seperti yang tadi kita laksanakan, bahwa cabai setelah diisi sudah tempel di punya label, maka kita siap jual atau dipasarkan.
Saya kira bahwa proses pembuatan cabai bubuk cukup sekian. Kita atas nama Bapak Ferdinand Kuding sebagai Ketua Kelompok Kajar Baru dari Kecamatan Pantai Baru di Tunanamo Kabupaten Rotendao. Pada saat ini kita merasa bahwa sangat penting sekali penelitian hari ini karena kami dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari kemarin-kemarin hasil produksi kami meningkat, tapi di saat pemasarannya dia rendah, permintaannya rendah, kami kewalahan memasarkan. Makanya dengan cara ini, penelitian ini, kami bisa dapat jalan keduanya untuk memasarkan dalam bentuk kemasan. Jadi dalam kesempatan ini, kita minta terima kepada Balai Pelatihan Provinsi maupun Kabupaten, dalam hal ini BPP Pantai Baru dan Dinas Pertanian banyak memberikan support kepada kita supaya ke depan kita ini bisa maju dengan pelatihan ini. Jadi dalam kesempatan ini kita memohon pada pemerintah yang dalam hal ini BPP supaya ke depan kegiatan seperti ini, pelatihan seperti ini harus ditingkatkan supaya kita bisa ke depan bisa merubah. Jadi dalam kesempatan ini kita meminta bahwa dalam pelatihan ini kita sudah mengerti semua, sudah menguasai pengolahan apa segala macam, tapi masih terkendala pada alat-alat yang membantu kita untuk mengolah ini. Yang pertama itu mesin pengolahan, itu masih kendala. Kita sudah tahu untuk cara mengiris bawahnya sudah tahu apa segala macam, tapi kalau dalam pemasaran bentuk yang besar untuk permintaan pasar kita butuh tenaga mesin. Nah, hal ini yang kita masih kendala di situ. Untuk masalah potensi barang semua sudah ada karena kita ini petani khusus untuk kopi. Telah melaksanakan kegiatan untuk pembuatan atau produksi cabai bubuk sejak dari 4 tahun yang lalu, dan hasilnya kami sudah pasarkan sampai pernah kami sampaikan ke Bogor, ada permintaan dari sana juga, dari Ambon juga pernah kami kirim. Terus kami melayani sekitar Kota Kupang dan di Kabupaten Rotendao sendiri. Adapun prospek kedepannya usaha cabai ini, cabai bubuk ini adalah sangat membantu petani di dalam memenuhi kebutuhan pada saat kebutuhan cabai atau stok cabai sudah berkurang. Dalam hal ini mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu adalah sangat kurang stok cabai di lapangan. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen Kota Kupang, Rotendao, adapun dari kabupaten-kabupaten di luar provinsi itu yang bisa bersama dengan kami bisa melayani dalam pemasarannya. Dan kami juga berterima kasih kepada Dinas Pertanian Provinsi yang dalam hal ini adalah bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao yang telah membantu kami untuk memberikan dukungan dorongan berupa alat pengolahan hasil. Dalam hal ini adalah bidang hortikultura yang dengan senang hati membuka, kami menganggap bahwa ini adalah buka lapangan kerja baru bagi petani, bagi ibu-ibu yang ada di sini untuk bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Dan kami juga
ucapan terima kasih kepada Ibu Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao dalam hal ini sebagai penanggung jawab utamanya untuk mendorong di dalam kegiatan ini, sehingga sampai saat ini juga Ibu Kabid ini tetap mendampingi kami di lapangan yang walaupun dengan susah payah, jadi kita tetap hadir pada saat ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Balai Besar Inovasi Kupang yang sebagai pemilik program untuk melanjutkan atau dengan kata lain rencana tindak lanjut daripada kegiatan kami ini, dari mendapat dukungan dari Balai Besar juga untuk memberikan ilmu. Inilah kita sudah saatnya bekerja sama untuk membangun bagaimana hortikultura di NTT ini bisa menjawab, bisa memberikan kontribusi untuk kebutuhan teristimewa, kebutuhan cabai, bubuk cabai di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Rotendao. Saya kira mungkin itu dari. Terima kasih.